Anda kembali menyaksikan Kabar Petang pemirsa, kembali ke Bang Denny. Bang Denny, pertanyaan menggantung tadi. Apakah nanti besok dalam pemeriksaan menteri ada kejutan yang bisa terjadi? Karena kalau kita lihat nih Mahkamah Konstitusi sedang berupaya untuk mengembalikan marwahnya. Kemungkinan yang bisa terjadi ini apa Bang? Apakah pemilu ulang atau ada hal lain yang bisa terjadi? Sebelum pertanyaannya seperti itu, kita lihat kualitas bobot daripada keterangan daripada para menteri yang besok hadir ya. Jadi tidak mungkin Mahkamah menghadirkan pejabat pada level anggota kabinet. Artinya satu level di bawah presiden dan wakil presiden kalau itu tidak penting. Dan di bawah sorotan tatapan sejarah rakyat Indonesia melihat, kita menyimak dalam beberapa hari ini secara langsung peradilan di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi seteknis apapun dia punya beban pembuktian. Jangan lupa hari Senin sampai besok ini hari Jumat itu adalah masa-masa pembuktian dari para pihak, dan Mahkamah sengaja mengalokasikan waktu besok untuk para menteri. Tentu bukan hal yang simple, bukan hal yang sederhana. Jangan dianggap hanya persoalan-persoalan kecil, teknis. Ini sangat substantif bagi Mahkamah untuk menjawab dan merumuskan putusan atas dalil-dalil permohonan dan sanggahan-sanggahan yang dilakukan oleh para pihak, termasuk termohon, pihak terkait, dan lain-lain. Bagaimana prosedur penyaluran bantuan sosial, apakah waktu yang berdempetan, berhimpitan dengan masa Pilpres itu satu hal yang wajar, ataukah ada memang faktor electoral fraud, kecurangan di sana. Bagaimana apakah anggarannya memang sesuai dengan alokasi yang disetujui dengan DPR, ataukah memang ada anggaran-anggaran lain di luar persetujuan dari kementerian, lembaga yang kemudian dialokasikan, dipindahkan, dan seterusnya. Termasuk apakah memang pemberian itu kepada pihak-pihak yang memang berhak, atau misalnya ada pendapat, ada argumen, ada argumentasi yang mengatakan itu diberikan kepada daerah-daerah yang tujuannya elektoral menguntungkan pasangan calon. Semua itu kan bukan hal-hal teknis, tapi itu hal-hal yang substantif, dan kalau kemudian jawabannya tidak ada persoalan, maka permohonan 01 dan 03 akan ditolak. Tapi kalau ada persoalan dan muncul dalam persidangan besok, maka potensi permohonan 01 dan 03 bisa dikabulkan. Karena kalau benar, atau sebaliknya tidak benar, penyaluran itu ternyata ada maksud elektoralnya, disalahgunakan anggarannya, maka memang menjadi tidak fair dari kacamata keadilan pemilu. Lagi-lagi ini akan terjawab besok dalam persidangan. Itu pentingnya sejarah akan mencatat, karena dalam sependek ingatan saya belum pernah ya ada pejabat pada level kementerian itu diundang dalam sidang Mahkamah Konstitusi untuk sengketa Pilpres. Pernah ada pemikiran untuk mengundang Mendagri, tapi seingat saya tidak terjadi. Jadi ini dalam ingatan saya ini sejarah baru ya, 4 menteri pada level Menko 2 itu kemudian diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Mahkamah. Dan memang Mahkamah memberikan garis tegas ya, bahwa yang mengajukan pertanyaan hanya mereka, itu untuk menegaskan bahwa ini adalah bagian daripada independensi, prinsip independence of the judiciary dari Mahkamah, untuk tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk permohonan pemohon yang secara resmi meminta tapi mereka katakan ditolak. Pada sisi yang lain, dipanggilnya para menteri ini yang sebenarnya sejalan dengan permohonan 01 dan 03 menunjukkan Mahkamah juga melihat sisi kualitatif. Jadi lagi-lagi perdebatan kuantitatif dan kualitatif itu menurut saya disudahi saja. Semua kemudian mencari keadilan Pilpres, mencari electoral justice-nya dijawab dengan membuktikan masing-masing dalil dengan sungguh-sungguh gitu. Karena waktu pembuktiannya sangat pendek, masing-masing hanya 1 hari, sehingga tidak mungkin hanya dengan pendekatan kuantitatif saja. Apalagi dengan selisih suara 50 juta, tidak mungkin. Kami punya satu sengketa pileg yang selisihnya hanya beberapa ribu. Itu mengumpulkan hasil dibandingkan saja butuh waktu berminggu-minggu. Ini selisihnya 50 juta, tidak mungkin kalau hanya kuantitatif dengan hanya selisih suara.
tentu memerlukan pendekatan-pendekatan yang lebih substantif, pendekatan-pendekatan mahkamah sebagai the guardian of the constitution, bukan calculational court, bukan peradilan hitung berhitung. Baik, Dan Bang Denny, inilah kita yang dapat poinnya. kemudian kelihatannya ingin ditegaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi lewat pemanggilan para menteri ini. Pada sisi yang lain, hari ini ada permintaan dari para civil society ya, yang diajukan ke mahkamah untuk juga mempertimbangkan bahkan memanggil Presiden Joko Widodo sendiri, karena memang itu dalam intervensi namanya, pandangan nggak bisa pendapat itu. saya Itu salah satu intervensi. persoalan Bang ini Denny, dari Bang Denny ditahan dulu, Prof. Andi Asrul, silakan. Prof. Andi Asrul. Intervensi pengadilan cawe-cawe nggak bisa. Presiden Jokowi. Ya, itu nggak bisa. Mengirim surat, mendikte mahkamah bekerja. Menurut saya Intervensi kalau pengadilan. kita Nggak bisa itu. melihat Bang Denny, kalau memang mahkamah Bang Denny, ingin sekarang melihat ditahan dulu, Bang. apakah Bang, ditahan ada dulu, kita kasih persoalan kesempatan dengan untuk Prof. bantuan Asrul. pengadilan sosial, itu maka kacau sekali. yang Bukan bisa berarti Anda menjawab akademisi. isu Bapak, itu kita salah bergantian satunya adalah bicaranya. Presiden Nggak Joko bisa. Widodo. Bang Denny Indrayana, mohon maaf bisa ditahan sejenak. Prof. Andi Asrul, silakan Prof. Andi Asrul. Sebenarnya Sekarang giliran Prof. Andi Asrul. lebih substantif. Oke. policy Prof. dan Denny. kebijakan, tentu saja Ini tanggung salah. jawab Bapak-bapak, kita secara kepada bergiliran presiden bicara di layar agar pemirsa bisa mendengar secara jelas. Prof. Andi Asrul, bagian mana yang Anda maksud tadi intervensi? untuk tujuan politik. Gimana? Silakan, Prof. Andi Asrul. Jadi kalau menurut saya akademisi itu tidak boleh misalnya mendesak pengadilan tuh, pengadilan harus begini. Kenapa nggak menjadi tim sukses saya sekalian, ya kan? Jadi ini saya tahu, kita ngerti lah akademisi itu, dia berada di pihak politik yang mana, ya kan? Genre politik yang mana. Jadi itu mau kosong itu, saya ngerti kok, saya paham. Saya ini kenal dengan pengurus besar di UI, di Gajah Mada. Ini orang-orang punya aliran politik yang setara dengan 01, 03, ya kan? Dan itu perjuangan politik. Jadi kalau mau berjuang secara politik, datang ke mahkamah, minta sebagai saksi ahli. Jangan sama akademisi yang seperti membawa misi suci. Saya juga mengajar kita sedang ya, bicara substansi jadi atau saya kira pribadi-pribadi itu di salah Dewan. itu. Tolong di sama seperti moderasi. kita waktu acara Kalau dulu bicara ya. pribadi-pribadi ya nggak perlu di Habis sini. Natalis, habis dari Natalis, orang disuruh kumpul protes. Itu nggak benar. Kalau mau protes itu dia bundaran UI. Kita masuk ke Jadi sekali substansi, lagi Prof. ya, Andi Asrul. Jadi saya, Prof. sekali lagi substansinya, besok kita dengar, ya kan? Besok kita dengar. Jangan berasumsi dengan mahkamah mendengar, mahkamah akan mengabulkan putusan ini. Itu asumsi yang menurut saya Prof, prematur tapi, ya, Prof, dan kemudian nggak bisa begitu. Prof, tapi tim 02 ini merasa ada kekhawatiran nggak dengan dipanggilnya 4 menteri ini? Atau sebetulnya meyakini bahwa dalil dari 01, 03 bisa terbantahkan ya. Saya begitu? tidak bisa bicara karena saya tidak dalam struktur tim 02. Tapi kalau saya lihat, ini persoalan mekanisme yang rasional aja. Ya kan datang, dia pengen tahu. Supaya ketika mahkamah mengambil putusan, mahkamah bisa bicara, ini bansos ini terdiri dari ini, proses begini, kenapa dilakukan bulan Januari, Februari. Kira-kira itu aja, nggak kurang. Bukan berarti memanggil menteri kemudian untuk membuktikan dalil, apa kualitatif. Berpikirnya tidak seperti itu ya. Jadi saya kira, saya menghormati betul ya keputusan MK untuk memanggil menteri untuk mendengarkan. Menteri ini bukan saksi, tidak disumpah dia. Dia namanya ad informandum, memberi keterangan. Ya, jadi kalau saya pribadi sangat menghargai walaupun kita bertanya juga relevansinya apa. Tetapi daripada dituding mahkamah ini tidak memberikan jalan keadilan. Lebih bagus mahkamah menghadirkan sekalian. Ya kan ada Bu Risma juga, Pelaksana teknis, dan Menteri Keuangan. Catatan saya hargai ini. Baik, Saya Bang Denny Indrayana silakan, Bang Denny Indrayana, karena durasi kita terbatas 1 menit, Bung Denny Indrayana. Singkat saja, Bang. Ya. Jadi memang tentu kita menghargai Mahkamah Konstitusi ya, karena memang dalil yang selalu disebut beban pembuktian ada pada pemohon itu urusan perdata. Ini adalah peradilan elektoral, peradilan pemilu. Dan bahwasannya kemudian mau disebut keterangan, mau disebut saksi, mau disebut ahli, yang jelas mahkamah melakukan pemeriksaan dalam tahap pembuktian. Jadi ini adalah proses yang penting, bukan hanya proses-proses teknis prosedural yang sering dijadikan dasar untuk mengalihkan ini atau mengarahkan hanya pada angka-angka. Kita sedang menggali keadilan pemilu, electoral justice yang sesungguhnya. Karena memang angka itu penting, menang itu penting, baik.
Bang Tapi Denny. bagaimana angka itu diperoleh dan apakah kemenangan itu dengan cara curang juga tidak boleh dibiarkan. Karena secara konstitusi, postulat sederhananya adalah yang curang tidak boleh menang. Oke, baik. Tentu nanti kita nantikan bagaimana jalannya persidangan untuk 4 menteri yang akan berlangsung besok. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Bang Denny dan juga Prof. Asrun, selamat petang.